Selamat datang kembali di dalam acara Kebahagiaan Sejati. Dalam acara ini, kita akan kembali melihat apa yang firman Tuhan katakan untuk memperoleh kebahagiaan sejati yang Tuhan telah siapkan bagi kita. Sebelum kita memulai acara ini, mari kita tundukkan kepala kita dan mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, saat ini Tuhan, kami rindu Engkau mau menolong kami, menuntun kami untuk menemukan kebahagiaan sejati yang berada di dalam-Mu saja ya Tuhan. Sertai kami, curahkan Roh Kudus-Mu ke atas kami, agar kami mengerti setiap firman yang kami baca, dan agar kami bisa melakukan segala sesuatunya sesuai dengan rencana-Mu untuk membahagiakan-Mu. Kami mencintai-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam Kebahagiaan Sejati episode kali ini, kita akan membaca sebuah topik yang berjudul doa. Kita akan melihat hal yang dapat membuat seseorang berbahagia selain daripada bekerja untuk orang lain, melayani orang lain. Hal yang berikutnya adalah berdoa. Mari kita baca. Melalui alam dan wahyu, melalui pimpinannya dan pengaruh Roh Kudus, Tuhan berbicara kepada kita. Tetapi tidak cukup hanya dengan ini saja. Kita juga perlu untuk membuka hati kita kepadanya. Untuk memperoleh kekuatan kehidupan rohani, kita harus mempunyai hubungan yang benar dengan Bapa di surga. Merenungkan segala pekerjaannya, kemurahannya, berkat-berkatnya. Tetapi ini tidak berarti bahwa sudah berhubungan betul dengan Dia. Untuk berhubungan dengan Tuhan, kita harus mempunyai sesuatu yang hendak kita sampaikan kepadanya mengenai kehidupan kita yang sebenarnya. Doa adalah membuka hati kita kepada Tuhan, sama seperti seorang sahabat. Doa itu bukan supaya Allah mengetahui keadaan kita yang sebenarnya, karena kita yakin Tuhan itu Maha Tahu, tetapi untuk menyanggupkan kita untuk menerima kehendak-kehendaknya. Doa bukanlah membawa Tuhan turun kepada kita, tapi membawa kita untuk naik ke hadirat-Nya. Bagaimana dengan kehidupan doa kita? Seringkali banyak orang di saat mereka berdoa, mereka menuntut, mereka meminta, Tuhan saya mau begini, begini, begini. Tuhan saya mau ini, Tuhan saya mau itu. Pokoknya kalau ini saya mau begitu. Tuhan saya mau lulus, Tuhan saya mau bikin ini. Seringkali dengan berbuat seperti itu, kita sebetulnya sedang menyakiti hati Tuhan. Di dalam doa yang sesungguhnya, sebetulnya Tuhan menginginkan agar kita menyerahkan keputusan kita kepada Tuhan. Tuhan ingin agar kita membuka hati kita, menceritakan kehidupan kita, keluhan kita. Sama seperti kita sedang bercerita kepada seorang sahabat. Ketika Yesus berada di atas dunia ini, diajarnya para murid-muridnya bagaimana cara untuk berdoa. Disuruhnya murid-murid itu untuk mengajukan keperluan mereka sehari-hari ke hadapan Tuhan dan menyerahkan segala keluh kesah mereka kepadanya. Yesus sendiri ketika Dia berada di antara manusia, Dia sering kali berdoa. Dia adalah seorang pemohon yang selalu berhubungan dekat dengan Bapanya di surga. Dia datang kepada Bapanya dan Bapanya memberikan kekuatan kepadanya. Di saat setiap pencobaan muncul, doa yang Dia layangkan, itu juga yang memberikannya kekuatan. Yesus telah dicobai, tetapi Dia tidak berbuat dosa. Karena kenapa? Karena Dia selalu berhubungan dekat dengan Bapa di surga. Dia menahan pergumulan-pergumulan dan siksaan jiwa dalam suatu dunia yang penuh dengan dosa. Sebab Dia adalah dalam keadaan manusia. Maka doa merupakan keperluan yang sangat penting. Yesus memperoleh penghiburan dan kegembiraan di dalam perhubungan dengan Bapanya. Kalau juru selamat manusia, anak Allah, merasakan perlunya doa itu, apalagi orang yang lemah dan fana serta berdosa, tentu mereka harus lebih lagi merasakan keperluan dari berdoa dengan tekun dan tetap. Seringkali kita lupa, di saat Yesus datang ke dunia, Dia datang seperti manusia untuk merasakan seperti apa hidup seperti manusia, untuk menunjukkan kepada kita
apa yang manusia dapat lakukan di saat dia bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Yohanes 14 ayat 8. Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu. Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu. Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup, itu sudah cukup bagi kami. Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu. Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu. Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup, itu sudah cukup bagi kami. Itu sudah cukup, itu sudah cukup bagi kami. Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu. Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu. Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup, itu sudah cukup, itu sudah cukup bagi kami. Itu sudah cukup, itu sudah cukup bagi kami. Yohanes 14 ayat 8. Kegelapan yang berasal dari si jahat akan menundungi orang-orang yang lalai untuk berdoa. Setan selalu berusaha untuk mengincar kita, mencari titik kelemahan kita, dan dia akan temukan itu apabila kita lalai untuk berdoa. Apabila kita lalai untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Tanpa doa yang tekun dan tetap, kita berada di dalam bahaya. Karena semakin kurang, kita akan menjadi semakin kurang berhati-hati dan menyimpang dari jalan kebenaran. Ada syarat-syarat tertentu di mana kita dapat mengharapkan bahwa Tuhan mendengar dan menjawab doa kita. Salah satunya adalah dengan merasakan bahwa kita memerlukan pertolongan daripadanya. Seringkali banyak orang yang berdoa namun hanya lewat begitu saja. Dia hanya katakan ini dan itu, hanya lewat begitu saja. Tapi satu hal yang harus kita ingat, di saat kita berdoa, kita harus juga merasakan keperluan kita, ketidakberdayaan kita. Karena dengan cara itu, penyerahan yang sungguh-sungguh itu dapat terjadi. Hati haruslah dibuka bagi pengaruh Roh Kudus. Kalau tidak, berkat Tuhan tidak akan dapat diterima. Keperluan kita yang besar adalah alasan untuk memohon bagi Tuhan atas kepentingan kita. Tetapi terlebih dahulu, kita harus mencari Tuhan untuk melakukan perkara-perkara ini bagi kita. Anda ingat di dalam Matius 7 ayat 7, dikatakan, mintalah
maka akan diberikan kepadamu. Dan juga dalam Roma 8 ayat 32 dikatakan, dan Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi yang menyerahkannya bagi kita. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita yang bersama-sama dengan Dia? Kunci yang berikutnya adalah kita berserah kepada Tuhan. Jadi bukan lagi di saat kita berdoa, kita bukan lagi meminta keinginan pribadi kita. Kita bukan lagi, Tuhan saya mau minta gaji segini, saya mau minta uang segini, saya mau minta makanan seperti ini. Di saat kita berdoa, seharusnya kitalah yang harus dibawa ke hadirat Tuhan. Kehendak kita harus ditinggalkan dan kehendak Tuhanlah yang harus berkuasa dalam hidup kita. Apabila hati kita berpaling kepada kejahatan, jika kita bergantung kepada suatu dosa yang kita sadari, maka Tuhan tidak akan mendengarkan kita. Tetapi doa orang yang menyesal dan bertobat dan yang hancur hatinya akan selalu diterima. Jika semua yang diketahui salah telah diluruskan, barulah kita bisa percaya bahwa Tuhan akan menjawab segala permohonan kita. Jasa kita tidak akan membuat kita berkenan di hadapan Tuhan. Hanya kebajikan Kristus yang menyelamatkan kita. Hanya darahnya saja yang menyucikan kita. Namun demikian, kita punya sebuah tugas untuk memenuhi syarat-syarat penerimaan, yaitu dengan meninggalkan setiap dosa-dosa kita. Dikatakan dalam buku Amsal, doa orang yang berbuat kejahatan tidak berkenan kepada Tuhan. Karena itu, apabila kita mengetahui masih ada dosa yang kita simpan, masih ada sifat dan karakter yang belum kita berkomitmen untuk kita buang, hari ini katakan kepada Tuhan, Tuhan saya ingin untuk meninggalkan setiap dosa-dosa saya. Unsur lain supaya doa kita diterima adalah iman. Jadi yang pertama adalah menyadari kelemahan kita, kekurangan kita, kebutuhan kita. Yang kedua adalah berserah kepada kehendak Kristus. Dan yang ketiga adalah meninggalkan dosa-dosa kita dan jangan melakukan dosa dan kesalahan yang sama. Yang keempat adalah iman. Dikatakan tanpa iman tidak mungkin seseorang berkenan kepada Tuhan. Sebab barang siapa berpaling kepada Tuhan, ia harus percaya bahwa Tuhan itu ada. Dan bahwa Tuhan memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6. Dengan senantiasa yakin bahwa Tuhan mendengar dan menjawab. Tanpa kita ragu sedikit pun, ceritakan itu kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menjawab setiap doa kita. Seringkali kita berpikir bahwa doa itu jawabannya harus iya. Seringkali kita lupa bahwa kehendak Tuhan adalah kehendak yang terbaik dalam hidup kita. Seringkali jawaban tidak pun sebenarnya itu adalah pilihan yang terbaik. Mungkin untuk mengkoreksi kita, mungkin untuk menegur kita, mungkin untuk membangun kita. Atau mungkin Tuhan ingin menunjukkan sesuatu yang menurut kita tidak baik, tapi sebetulnya adalah sesuatu yang sangat baik dan sangat luar biasa. Ingat, jawaban tidak di dalam doa bukan berarti itu adalah penolakan, tapi bisa jadi itu adalah sebuah berkat di dalam kehidupan kita. Melalui doa yang sungguh-sungguh, kita akan dibawa tanpa batas dengan pikiran dari Yang Maha Esa. Di saat kita berdoa, kita seharusnya dibawa kepada pemikiran dari Yesus Kristus, kepada kehendaknya. Apabila kita datang memohon sebuah kemurahan dan berkat dari Tuhan, kita juga harus mempunyai satu roh kasih dan keampunan di dalam kehidupan dan diri kita. Jika kita mengharapkan doa kita didengar, maka kita harus mengampuni orang-orang lain dalam cara yang sama dan dalam ukuran yang sama, sebagaimana kita harapkan untuk diampuni. Di saat kita berdoa dan kita mengharapkan Tuhan mengampuni dosa kita, jangan lupa sama seperti doa Bapa kami yang Yesus ajarkan. Tuhan ampunilah mereka juga yang telah bersalah kepada kami. Di saat kita berdoa, kita juga diajak bukan hanya untuk meminta permintaan pribadi, bukan hanya meminta Tuhan menebus kita, tapi marilah kita juga mau mengampuni kesalahan orang lain. Apabila ada
kata-kata yang menyakiti hati Anda, yang diucapkan oleh orang lain, atau ada perbuatan yang menyakiti hati Anda yang disebabkan oleh orang lain. Hari ini, saat ini juga adalah waktunya bagi kita untuk memaafkan mereka, untuk mengampuni mereka. Dan bukan hanya untuk mengampuni, tetapi juga untuk melupakan. Karena Kristus telah menebus kita. Dia telah mengampuni dosa kita. Jadi marilah kita juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dan hal yang lain yang harus kita ingat, ketekunan di dalam doa telah ditetapkan menjadi satu syarat dari keberterimaan. Kita harus senantiasa berdoa jika kita ingin bertumbuh di dalam iman dan pengharapan. Berdoa dengan rajin sangatlah perlu. Jangan biarkan ada sesuatu yang merintangi. Carilah setiap kesempatan untuk pergi ke tempat di mana biasanya doa kita dilayangkan. Berdoalah di kamar kita. Demikian pula pada saat kita akan berangkat ke tempat pekerjaan kita. Sebelum kita menyetir mobil kita. Sebelum kita melakukan aktivitas kita. Biarlah hati kita, kehidupan kita, kita serahkan sepenuhnya kepada Kristus. Di jalan-jalan yang ramai, di tengah kesibukan bisnis, kita juga dapat memohonkan kepada Kristus bimbingan ilahi seperti yang dilakukan oleh Nehemia ketika dia memberikan permohonannya kepada Raja Artasasta. Di dalam Nehemia 2, di saat Raja bertanya kepada Nehemia, "Nehemia, apa yang engkau inginkan?" Satu hal yang Nehemia minta. Sebelum dia berkata-kata, dia diam terlebih dahulu dan dia mengucapkan doanya di dalam hatinya. Dia menceritakan itu kepada Tuhan secara singkat dan jelas. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Matius 16 ayat 24. Apabila kita sebagai orang Kristen bergaul bersama-sama dan saling membicarakan tentang kasih Tuhan, kebenaran-kebenaran penebusan yang berharga, maka hati orang banyak akan disegarkan dan mereka akan belajar untuk saling membesarkan hati. Tiap-tiap hari kita dapat belajar lebih banyak lagi tentang Bapa kita di surga. Untuk memperoleh sebuah pengalaman yang segar dari rahmat-Nya, kita pun akan rindu untuk berbicara tentang kasih-Nya. Dan apabila kita melakukan ini, hati kita akan diangkat dan diberanikan. Jika kita lebih sedikit membicarakan dan memikirkan tentang diri kita, dan kita lebih banyak untuk membicarakan tentang Yesus dan apa yang telah Yesus lakukan dalam hidup kita, maka
kita akan memperoleh lebih banyak lagi hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi inilah beberapa prinsip yang dapat kita pegang, yang kita pelajari mengenai doa. Bahwa doa bukanlah untuk mengangkat diri kita, untuk menceritakan keperluan kita saja, keinginan-keinginan kita. Tapi doa akan membawa kita, membawa keinginan kita kepada kehendak dari Kristus. Dan di saat kita berdoa, sebelumnya marilah kita menyerahkan hidup kita, mengakui dosa-dosa kita dan meninggalkannya. Apabila ada dosa yang kita ketahui itu adalah sebuah dosa, namun kita tidak mau tinggalkan, maka doa kita akan terhalang untuk didengar oleh Bapa. Doa itu akan menjadi sebuah kejijikan. Marilah kita datang kepada Kristus yang telah menebus kita, dan marilah kita mengampuni juga orang-orang yang bersalah kepada kita.